Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video materi mengenai luas segitiga. Pada pembahasan kali ini, nanti kalian akan mempelajari mengenai rumus dari luas segitiga jika diketahui unsur-unsur yang berkaitan. Jadi nanti jika diketahui, yang pertama adalah jika diketahui dua sisi dan satu sudut, nanti bisa berupa SS sisi-sisi sudut atau sisi sudut sisi. Kemudian yang kedua nanti luas segitiga jika diketahui satu sisi dua sudut. Kemudian luas segitiga jika diketahui tiga sisinya. Nah, ini ya, yang pertama adalah luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Ini adalah ilustrasi dari segitiga sembarang A, B, C dengan nama sisinya masing-masing di sini ya, A, B, dan C. Maka rumus yang kita gunakan ini ada tiga, tergantung nanti yang diketahui adalah apa. Jadi semisal yang pertama ini jika diketahui panjang sisi BC dan sudut A, maka rumus yang kita pakai adalah L sama dengan setengah kali B kali C kali sin A. Itu. Kemudian kalau yang diketahui adalah panjang sisi AC dan sudut B, maka kita pakai rumus L sama dengan setengah kali A kali C kali sin B. Kemudian yang ketiga jika diketahui sisi yang panjangnya adalah A dan B, kemudian besar sudut C, maka luas yang dipakai adalah setengah kali A kali B kali sin C. Seperti itu. Buktinya dari mana? Di sini saya hanya akan membuktikan salah satu rumus saja. Kemudian untuk rumus-rumus yang lain itu menyesuaikan ya. Oke, jadi nah ini ada segitiga A, B, C. Kemudian kita tarik garis tinggi dari titik sudut A tegak lurus ke sisi BC di titik M. Ini tegak lurus ya. Kemudian ini kita beri nama sisinya adalah sisi B, ini sisi A, ini sisi C. Seperti biasa. Nah, kita tahu bahwa rumus luas segitiga yang sudah pernah kita pelajari itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas pada segitiga tersebut adalah sisi A ya. Kemudian tingginya adalah AM. Nah, AM ini kan belum diketahui panjangnya, jadi kita cari dulu menggunakan rumus trigonometri pada segitiga ACM. Jadi di sini pada segitiga ACM kita dapatkan panjang AM itu bisa dicari dari sinus sudut C ya, sin C. Sin C itu sama dengan depan per miring. Depannya adalah AM, per miringnya adalah sisi B. Nah, jadi AM di sini bisa kita dapatkan senilai dengan B-nya pindah ruas ya, B sin C. Nah, substitusikan ke sini. Jadi didapatkan setengah kali A, AM-nya adalah B sin C. Nah, ini sudah terbuktikan sesuai dengan rumus yang akan kita buktikan sebelumnya. Nah, untuk rumus luas yang kedua dan ketiga itu menyesuaikan. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebagai contoh, tentukan luas segitiga ABC apabila diketahui sudut A-nya 30, panjang sisi B 4 dan C-nya 15. Kita gambarkan terlebih dahulu ya segitiganya. Nah, misal ini segitiga A, B, C. Diketahui sudut A besarnya 30 derajat. Kemudian B-nya 4 cm, B kecil ya berarti di sini. Kemudian C-nya 15. Nah, ini kan memenuhi ketentuan notasi sisi sudut sisi. Sehingga untuk mencari luasnya kita gunakan rumus luas segitiga jika diketahui dua sisi dan satu sudut, yaitu setengah kali B kali C kali sin A, karena yang diketahui adalah unsur-unsur tersebut. Jadi setengah, B-nya adalah 4, C-nya 15, sin 30. Sama dengan setengah kali 4 kali 15 sin 30 itu adalah setengah. Nah, ini bisa kita coret. Tuh, jadi didapatkan 15 ya, 15 cm persegi. Itu adalah luas segitiga ABC.
Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini diketahui segitiga sembarang PQR dan sudut yang diketahui adalah 60 derajat, sisi yang diketahui adalah 3/2 dan 3/3. Tentukan luas segitiga pada gambar berikut. Menyelesaikan soal seperti ini kan ini belum bisa langsung kita memakai rumus luas segitiga jika diketahui 2 rusuk 1 sudut ya. Jadi agar bisa kita pakaikan rumus, kita harus mencari sudut Q-nya terlebih dahulu. Nah, sudut Q-nya itu berapa? Kita bisa menggunakan aturan sinus untuk mencarinya. Tetapi untuk mencari aturan sinus nanti yang akan pertama kali kita dapatkan adalah sudut R-nya karena di sini kan berhubungan dengan panjang sisi PQ. Gitu. Jadi PQ per sin R itu sama dengan RQ ini per sin P. PQ-nya adalah 3/2 per sin R sama dengan RQ-nya adalah 3/3 per sin P, sin 60 derajat. 3/2 per sin R sama dengan 3/3 per sin 60 itu sama dengan 1/2/3. Kita kali silang, 3/3 kali sin R itu sama dengan 3/2 kali 1/2/3. Oke, setelah itu kita cari sin R-nya sama dengan 3/2 kali 1/2/3 per 3/3. Nah, ini bisa kita coret-coret ya, 3 dengan 3, sehingga didapatkan sin R-nya sama dengan 1/2/2. Berarti R-nya adalah 45 derajat. Berarti ini adalah 45 derajat. Kemudian kita bisa mencari besar sudut Q. Besar sudut Q itu didapatkan dari 180 dikurangi dengan 60 ditambah 45 derajat. Sama dengan 180 kurangi 105 derajat sama dengan 75 derajat. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus luas ya. Luasnya sama dengan setengah. Terus ini berarti P kali R kali sin Q. Gitu. Setengah kali P-nya adalah 3/3, R-nya itu adalah 3/2 sin 75 derajat. Sama dengan setengah kali 9/6 ya. Kali sin 75 dari latihan soal yang sudah pernah saya berikan, yaitu mengenai aturan sinus, itu kan diketahui ya bahwa nilai dari sin 105 derajat itu sama dengan 1/4/2 kali /3 plus 1. Berarti di sini sin 75 itu kita buat seperti itu. Sin 75 itu kan artinya sama aja dengan sin 180 derajat dikurangi 105 derajat. Maka senilai dengan sin 105 derajat ya, di kuadran 2 jadi sinnya positif. Nah, tinggal kita masukkan aja setengah 9/6 kali 1/4/2 kali /3 plus 1. Berarti 9/8 /6 kali /2 itu /12. /12 kalau kita sederhanakan adalah 2/3. Kali /3 plus 1. Ini sederhanakan jadi 4. 9/4 /3 kali pelangi ya, kali /3. Berarti 9/4 dikali 3 itu 27/4. Ditambah 9/4 kali 1 berarti 9/4 Nah, seperti ini saja. Sentimeter persegi. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang kedua adalah rumus luas segitiga jika diketahui dua sudut satu sisi. Jadi ini adalah rumusnya. Di segitiga sembarang ABC. Kemudian rumus luas itu juga ada 3 tergantung nanti yang diketahuinya. Misal yang diketahui adalah sudut B, sudut C, dan panjang sisi A. Sudut B, sudut C, dan panjang sisi A. Nanti yang kita pakai rumusnya adalah A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin B tambah C. Gitu, sudut B tambah sudut C. Yang lain juga seperti itu ya, bisa dibaca sendiri.
Nah, untuk buktinya seperti ini. Berdasarkan aturan sinus, ketika aturan sinus yang kita ketahui itu kan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kita ambil salah satu dari persamaan tersebut ya. Misal kita ingin membandingkan ini. Yang dua ini A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti kan kita tahu bahwa B-nya itu sama dengan A kali sin B per sin A dengan melakukan kali silang gitu. Kemudian saya ingin membandingkan A sama C. Berarti kan A per sin A sama dengan C per sin C. Sehingga didapatkan C-nya itu sama dengan A kali sin C per sin A. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian kita langsung masuk ke rumus luas segitiga. Yang kita gunakan adalah setengah kali B kali C kali sin A. Karena di sini kita sudah mencari panjang persamaan dalam bentuk B dan C. Tinggal kita masukkan aja. Setengah B-nya itu adalah A kali sin B per sin A. C-nya itu adalah ini, A kali sin C per sin A. Kemudian kita kalikan sin A. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya, bisa dicoret salah satu. Sehingga kita dapatkan ini yang atas kali atas jadi A kuadrat sin B kali sin C per 2 kali sin A. Nah, itu kita simpan dulu. Kan kita tahu ya bahwa sin A itu kan bisa kita dapatkan dari sin A bisa kita dapatkan dari sin 180 dikurangi B tambah C ya. Karena sudut A itu kan kita dapatkan dari 180 dikurangi penjumlahan sudut-sudut yang lain gitu. Jadi kita dapatkan A kuadrat kali sin B kali sin C per 2. Sin dengan relasi 180 min itu kan berarti ada di kuadran 2. Kalau ini tetanya berarti kita dapatkan sin teta atau sin B plus C. Di mana sin di kuadran 2 itu kan bertanda positif. Jadi ini sudah seperti ini saja. Sehingga terbukti ya bahwa luas segitiga ABC jika diketahui dua sudut dan satu sisi itu adalah A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin B tambah C. Seperti itu. Langsung ke contoh soal. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui sudut B dan sudut C-nya masing-masing 60 derajat dan 30 derajat. Kemudian panjang sisi A adalah 8 cm. Nah, ini kita beri penyimbolan terlebih dahulu. Diketahui sudut B-nya adalah 60 derajat, sudut C-nya adalah 30 derajat. Dan panjang sisi A itu adalah 8 cm. Nah, sehingga rumus luas yang kita pakai jika diketahui sudut C dan B adalah ini ya, A kuadrat kali sin B kali sin C per 2 sin B tambah C. Gitu. A kuadrat 8 kuadrat kali sin 30 kali sin 60 per 2 kali sin 30 tambah 60 sama dengan 64. Sin 30 itu setengah, sin 60 setengah akar 3 per 2 kali sin 90. Sin 90 berapa? Nah, ini kita sederhanakan sekalian ya. 64 bagi 4. 16. Jadi didapatkan 16 akar 3 per 2 kali 1. Nah, sin 90 itu kan 1. Kita sederhanakan lagi didapatkan 8 akar 3. Seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga adalah mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah ini. L sama dengan akar S dikali S min A kali S min B kali S min C. S itu apa sih? S itu adalah setengah dari penjumlahan sisi-sisinya atau setengah dari keliling segitiga tersebut. Nah, ini langsung saja ya ke contoh soal. Tentukan luas segitiga ABC jika diketahui panjang sisi A8, B7, dan C 5 cm. Nah, sebelum kita masuk ke rumus luas kan kita cari S-nya terlebih dahulu ya. S-nya itu adalah setengah dari penjumlahan sisi-sisinya, yaitu 8 tambah 7 tambah 5.
sama dengan setengah kali 20, yaitu kalau dijumlah berarti S-nya sama dengan 10. Nah, baru kita masuk ke rumus luasnya, yaitu akar S kali S min A kali S min B kali S min C. Tinggal kita masukkan. S-nya tadi adalah 10, berarti akar 10. 10 min A-nya adalah 8, kali 10 min B, B-nya 7, kali 10 min C, C-nya 5. Sama dengan akar 10 kali, itu 2, ini dikurangi hasilnya 3, ini 5. Sama dengan 10 ini kan bisa kita pecah jadi 2 kali 5. Kemudian ini 2 kali 3 kali 5. Nah, yang ada angka kembar itu bisa dikeluarkan. Ini berarti kan ada 2 ya. 2-nya keluar, kemudian ini 5. 5-nya juga bisa keluar, yang tersisa adalah 3. Seperti itu cara mencari akar. Jadi nggak perlu kalian kalikan dulu, nanti dari angka yang besar itu disederhanakan kan kelamaan. Mending caranya dijabarin seperti ini saja. Seperti itu ya. Sehingga ketemunya luas dari segitiga ABC adalah 10 akar 3 cm persegi. Ya, demikian pembahasan mengenai materi luas segitiga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.